Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban umat muslim di seluruh dunia. Namun, bagi penderita diabetes diperlukan beberapa persiapan dan aturan sebelum dan selama menjalankan ibadah puasa agar tidak menimbulkan komplikasi yang membahayakan kesehatan akibat proses metabolisme yang terganggu. Apa saja sih yang menjadi aturan untuk penderita diabetes? Kapan minum obat, dan kapan suntik insulin, juga apa saja yang bisa membatalkannya. Mau tahu lebih lanjut? Saya, Dr. Vivi, spesialis penyakit dalam RSUD Raja Ahmad Tabib, akan menjelaskan bagaimana persiapan dan aturan berpuasa bagi penderita DM. Disimak yuk! Baik, saya akan menjelaskan bagaimana sih seorang penderita DM dalam berpuasa. Boleh nggak? Pertama ya, boleh nggak sih orang DM itu puasa? Boleh banget ya, sangat bisa sekali orang DM itu berpuasa. Tapi kita harus memperhatikan satu, kontrol gula darahnya. Artinya, kalau dia memiliki diabetes mellitus tapi tidak terkontrol gula darahnya, itu baiknya konsultasi dulu ke dokter yang menangani agar lebih tahu boleh atau tidaknya berpuasa. Kedua, kalau misalnya memang akan berpuasa, harus bagaimana makanannya, kemudian obat-obatannya, itu memang harus kita harus tahu apa saja yang kapan waktu minum obatnya, kemudian makanannya apa saja yang dipilih. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Karena memang kalau orang diabetes sendiri itu dianggap sebagai suatu penyakit kronis ya. Jadi kalau penyakit kronis itu di dalam agama Islam itu ada memiliki keringanan untuk tidak berpuasa sebenarnya. Hanya ketika memang sudah biasa menjalankan, silakan saja berpuasa. Jadi tidak kalau dikatakan boleh dan tidak boleh, jawabannya adalah boleh. Jadi pada penderita DM untuk minum obat itu disesuaikan dengan jumlah obat yang diminum dalam seharinya. Misalnya, untuk yang minum 3 kali sehari, itu 2 tablet itu diminum pada saat buka puasa, sedangkan 1 tabletnya diminum pada saat sahur. Pada saat buka puasa, misalnya saat azan, minum obat dulu setengah jam, kemudian minum air putih, boleh makan kurma ya, 1 saja. Kemudian setelah itu sholat dan nanti sebelum tidur minum obat lagi 1 tablet lagi. Kalau yang 2 kali sehari itu bisa dilakukan pada saat buka puasa itu 1 tablet, sedangkan pada saat sahur dikurangi jadi setengah tablet. Karena resikonya apabila sedang berpuasa panjang kita tidak makan sama sekali, bisa terjadi penurunan kadar gula darah yang bisa menyebabkan pasien menjadi tidak sadar atau menjadi penurunan kesadaran ya. Kalau kita sebutnya adalah hipoglikemi. Nah, bagaimana kalau yang sekali sehari? Nah, sekali sehari bagusnya dimakan pada saat berbuka puasa. Lalu untuk insulin bagaimana menyuntikannya? Kalau insulin itu disuntikannya juga sama dengan obat-obatan yang seperti tablet tadi ya. Kalau suntiknya 3 kali, bagusnya disuntiknya pada saat 2 kali pada saat berbuka puasa dan yang 1 kali pada saat sahur. Kemudian kalau yang 1 kali sebelum tidur atau yang 1 kali pada saat malam hari boleh tetap diberikan. Kemudian apabila ada reaksi pada penderita diabetes, biasanya bagaimana sih cara kita mengetahui ini kita harus batal puasa atau tidak, membatalkan puasa atau tidak adalah apabila ada gejala-gejala gula darahnya terlalu tinggi atau gula darahnya terlalu rendah. Kalau gula darah terlalu tinggi itu biasanya diawali dengan gejalanya haus yang berlebihan, kemudian badannya sangat lemas gitu ya. Kemudian kadang ada juga yang sampai blackout atau pingsan ya. Kemudian kalau seperti itu disarankan untuk segera mendatangi tempat yang bisa memeriksa gula darah. Apabila gula darahnya bisa sampai di atas 300,
sarannya adalah membatalkan puasa. Bagaimana kalau hipoglikemik tadi ya, atau gula darahnya terlalu rendah? Itu bisa kita lihat dari gejalanya adalah kelaparan yang berlebihan, ya, kelaparan, perutnya sangat sakit gitu, lapar sekali ya. Kemudian keringat dingin, paling sering adalah keringat dingin. Kemudian tertidur atau tidak bisa dibangunkan dari tidurnya. Nah, itu berarti memang harus segera dibatalkan puasanya, ya. Perlu pengecekan gula darah dan dibatalkan puasanya. Jadi, memang kalau untuk orang yang diabetes mellitus, penggunaan obat, kemudian penyuntikan insulin harus diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi dua kondisi yang tadi saya sebutkan, yaitu peningkatan gula darah yang berlebihan atau penurunan gula darah yang berlebihan. Nah, soal minum obat, soal bagaimana mengatasi apabila terjadi kelainan, apakah itu gula darah berlebihan atau gula darah yang sangat turun, itu sudah saya sebutkan. Sekarang adalah apa sih yang harus diperhatikan untuk makanan ya pada pasien dengan diabetes mellitus. Karena kita tahu sendiri orang yang berpuasa pasti harus berbukalah dengan yang manis. Ya, tidak harus berkaca ya, karena berkaca mungkin kita sendiri sudah manis, kita berkaca bisa berbuka. Bukan seperti itu, tetapi berbuka dengan yang manis itu boleh makan kurma misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang makan minuman seperti es campur atau alpukat kocok kayak gitu ya, atau teh manis seperti itu. Nah, disarankan pada pasien dengan penderita diabetes mellitus itu berbuka itu adalah pertama kali adalah minum air putih seperti biasa. Kemudian yang kedua, boleh makan 1 butir kurma. Tapi saya nggak suka kurma, Dok. Boleh makan yang kue kecil atau kue biasa ya, kue atau misalnya kolak ya. Kolaknya tidak boleh 1 cup atau 1 gelas penuh, ya setengahnya saja ya boleh diminum. Kemudian setelah itu baru beribadah atau sholat maghrib dan makan yang besar seperti itu. Jadi tetap harus dibatasi jumlah kalorinya, karena bisa jadi makanan yang kita makan itu kecil tetapi kalorinya besar, karena orang yang diabetes itu harus membatasi jumlah kalorinya. Kalorinya yang disarankan untuk penderita diabetes itu antara 1.500 sampai 2.000 kalori, tergantung dari berat badan dan tinggi badan pasien. Seperti itu. Kemudian pada saat sahur juga harus dipilih makanan yang glikemiknya rendah, ya, seperti nasi merah atau daging, ikan, tahu tempe, kacang-kacangan itu wajib ada di dalam makanan sahur dan tidak boleh melewatkan sahur ya, karena kalau sahur itu sangat dibutuhkan supaya menjaga gula darah kita tetap aman pada saat berpuasa. Dan pilihlah makanan yang di metabolisme atau dipecah atau diolah di dalam tubuh itu lambat, sehingga fase lapar kita juga akan lebih lambat. Seperti itu. Sebelum kita tutup acara edukasi kita hari ini, mungkin tips dari saya adalah untuk penderita diabetes mellitus yang ingin tetap berpuasa dan supaya puasanya tetap lancar. Yang pertama adalah tidak melewatkan sahur. Ya, dipilihlah makanan yang memiliki indeks glikemik rendah atau diolah lebih lama di dalam perut ya. Seperti misalnya tadi nasi merah, kemudian juga makanan berprotein, kemudian juga yang lemak juga boleh dimakan, yang lemak tak jenuh seperti misalnya alpukat, buah-buahan yang mengandung lemak seperti itu, kacang-kacangan itu juga disarankan. Kemudian yang kedua adalah cairan, ya harus dibatasi atau disesuaikan cairannya, tidak dibatasi. Dibatasi itu pada penderita diabetes yang sudah mengalami kelainan pada ginjalnya atau pada jantungnya. Tapi kalau yang belum mengalami kelainan baik pada ginjal ataupun jantung, itu dipersilahkan disesuaikan cairannya itu dengan berat badannya. Ya, misalnya berat badannya 50
kilogram itu minimal 2 liter ya dalam satu hari. Artinya antara sahur dan berbuka harus disesuaikan cairannya, dan pilihlah cairannya seperti air putih, jangan teh atau kopi, karena akan mengandung membuat kita menjadi lebih banyak buang air kecil kalau misalnya banyak minum minuman yang manis ataupun minum teh dan kopi. Kemudian yang ketiga adalah ketika berbuka itu baiknya meminum air putih dulu baru minum yang manis. Jangan langsung makan besar atau makan yang berat. Dan yang terakhir adalah olahraga harus tetap kita kerjakan namun tidak berat. Boleh hanya 30 menit ya dalam satu hari sebelum berbuka puasa itu 30 menit, atau setelah sahur 3 jam atau 2 jam setelah sahur 15 menit sampai 30 menit. Dan cari olahraga yang tidak berat, cukup jalan kaki, atau kalau kita bisa disebut ada low impact juga boleh ya, senam tapi di rumah dengan yang tidak terlalu berat. Nah, sahabat sehat, demikian tadi beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipraktekkan dalam keseharian selama bulan Ramadan agar ibadah lancar, puasa aman, dan tubuh tetap sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.